Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari reviewer Opsi Mobil. Oke, kali ini saya berada di bursa mobil yang berada di daerah Dengung, atau teman-teman bisa patokannya di Sleman City Hall nih, agak ke barat dikit. Oke, jadi di sini banyak nih orang-orang yang jual mobil di sini dari selatan sampai utara. Pokoknya ada puluhan mobil dijual di sini dengan seller yang berbeda. Tapi kali ini yang menarik dari sini adalah mobil ini. Mobil ini adalah mobil Mazda CX-5 2500cc dengan tahun 2012. Nah, kenapa ini menarik? Karena mobil ini itu mobil pertama Mazda yang menggunakan teknologi SkyActiv, yang mana dapat diklaim bahan bakarnya itu bisa menghemat sampai 1 liter bisa sampai 20 km. Pokoknya irit banget, lebih irit ya, hampir sama dengan LCGC gitu. Nah, ini mobil Mazda pertama juga yang menggunakan Kodo design. Nah, ini bisa dilihat di depan. Ini menggunakan Kodo design yang digunakan sampai sekarang gitu. Jadi untuk selengkapnya kita simak video ini sampai habis. Oke, dimulai dari tampak depannya sih Mazda CX-5 ini nih. Pokoknya ini dibanding rivalnya yaitu CR-V, menurut saya ini lebih ganteng dan lebih gagah untuk dibawa sendiri. Tuh, dimulai dari paling bawah ada lampu fog lamp, ini masih halogen. Kemudian ada lampu utama HID dan ada DRL-nya juga, ada lampu sen yang masih warna kuning tapi kacanya udah kristal. Nah, kemudian kita lanjut ke grill nih. Nah, grill ini yang menarik, ini udah grill honeycomb, jadi menambah kesan selain sporty, ini juga menambah kesan mewah. Di sini ada piano black ini hitam, jadi nggak ada chrome yang lebay gitu. Ada chrome di sini tapi manis saja. Kalau di sini piano black ini menambah kesan sporty dan mewah. Oke, di sini ada di bawah kap Mazda CX-5. Di sini ada mesin 2500cc bensin dengan SkyActiv teknologi yang bisa menghasilkan 184 horsepower dengan torsi 250 Nm. Ini akinya. Kemudian ini masih terawat banget ya, dari 2014. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini ada peredam. Udah peredam, jadi suara mesin itu teredam di sini dan nggak sampai kabin. Jadi kabinnya meskipun ini tenaganya super banget, tapi tenaganya bisa teredam. Di sini juga ada karetnya, masih bagus karet-karetnya. Juga kapnya masih udah dicat sewarna body, jadi nggak berkumpulan gitu. Sini ya masih bagus banget lah Mazda CX-5 tahun 2014 ini. Oke, tadi kita udah ke tampak depan, sekarang kita ke tampak samping. Dimulai dari ban dulu deh. Ini ban menggunakan ban Bridgestone dengan profil ban 225/65R17. Ini besar banget sih untuk SUV, udah lumayan proporsional dengan bodinya yang besar dan menggunakan velg singleton warna silver abu-abu gini. Ventilnya warna hijau, lucu. Kemudian di sini ada spion yang tempatnya bukan di pilar A tapi di bodi mobil nih, bodi pintu. Terus ini ada spionnya sewarna body, di sini ada hitam, dan lampu sennya uniknya tuh ada di belakang sini. Jadi nggak di depan tapi di belakang. Jadi kayak mengisyaratkan ke mobil samping gitu. Nah, untuk handle pintunya ini model tarik dan ada akses smart key. Jadi akses smart key-nya nggak cuma di driver tapi di penumpang depan juga gitu. Jadi ini tinggal pencet, tinggal masuk deh gitu. Kemudian ini juga ada fender body, menandakan ini SUV yang gagah banget. Ini juga di SUV lain sepertinya ini wajib gitu. Jadi belum SUV kalau nggak ada bagian ininya gitu. Kemudian ini juga pintu belakang tapi belum ada akses smart key, itu juga nggak terlalu masalah. Dan di sini ada tempat isi bahan bakar.
Oke, sekarang kita ke tampak belakang. Jadi tadi kan udah di depan, samping, belakang. Jadi Mazda CX-5 ini dilihat dari manapun tetap ganteng gitu loh, tetap seksi gitu. Bisa dilihat dari model stop lampnya ini. Stop lamp, lampu mundur, lampu sen ada di satu lampu gitu, menyatu jadi satu. Gitu. Terus di sini ada emblem CX-5 yang tulisannya keren nih fontnya. Dan di sini ada logo, dan di sini ada tanda nih Sky Active Teknologi, yang mana ini revolusioner banget buat Mazda dan sampai sekarang masih dipakai gitu. Di sini juga ada sensor parkir 4 titik, warna body, di sini juga ada fender, dan makin sporty lagi, di sini ada dual muffler. Oke, satu di sini, satu di sana. Jadi menambah kesan sporty banget. Ya, di sini juga ada wiper belakang, ada high mount stop lamp, ada spoiler juga nih, sporty banget nih, ada sampingnya gini, warna hitam, di atasnya spoiler. Kemudian di sini ada shark fin antena yang bisa selain buat radio ya, ini menambah kesan sporty banget sih. Jadi kayak Siri View gitu kan. Oke, kita masuk ke dalam. Sini pintunya berat ya, jadi menambah kesan mewah di mobil SUV. Kita masuk ke dalam, kita coba duduk, dan untuk laki-laki atau untuk perempuan deh, ini jangan diinjek ya. Ini sensitif banget. Ini bisa-bisa kalau orangnya rapi ya, ini marah nih, orang yang punya bisa marah nih kalau ini diinjek. Tuh, lanjut aja deh. Di sini ini soft touch, ini kulit warna putih. Kemudian di sini ada power window yang autonya cuma di driver aja. Ada window lock, ada electric mirror. Di sini ada tuas pembuka pintu, di sini ada pengunci. Di sini ada cup holder yang besar nih. Muat yang 1 liter, enggak deh. Muat yang tanggung aja ya guys ya. Kemudian di sini ada speaker Bose. Nah, kalau teman-teman tahu Bose ini termasuk speaker premium ya. Jadi ketika teman-teman beli ini nggak usah lah buat upgrade sound lagi, karena speakernya udah enak di telinga. Kemudian kita lanjut, di sini ada laci terbuka. Di sini ada fitur-fitur nih. Salah satunya ada traction control, ada tire pressure monitoring, ada idling start stop, kemudian ada adaptive front light system. Jadi ini buat lampu menyesuaikan di depan gitu. Kemudian kita lanjut nih, ini setirnya masih bulat ya, bulat. Terus di sini ada audio steering switch, ada telepon, ada volume, ada info. Kemudian di sebelah kanan di sini ada cruise control. Jadi ini buat mengatur kecepatan teman-teman biar stabil gitu. Misal ini kepake banget nih untuk di jalan tol Trans Jawa apalagi. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek injek pedal gas gitu. Jadi pakai ini pun kecepatannya bisa stabil. Gitu. Ini di tahun 2012 ini fitur yang udah keren banget, dan sampai sekarang ini banyak dipakai di mobil-mobil premium. Terus di sini tuas sebelah kanan ada tuas lampu. Lampunya juga ini canggih, udah auto. Kemudian di sebelah kiri ada wiper. Wipernya juga udah auto dan bisa diatur interval waktunya. Tuh. Kemudian di speedometer ada RPM dan ada kecepatan, dan kecepatan maksimumnya ini 260 km/jam. Tuh, terus ada di sini kalau dinyalain ada trip A trip B, ada sisa konsumsi BBM, ada jam, ada outside temperatur. Tuh. Di sini juga ada AC. Di sini ada AC. Ini AC bisa dibuka tutup ya guys ya. Tuh. Ini bahan dashboardnya soft touch, jadi premium gitu. Oke, lanjut ke dashboard. Di sini ada dashboard yang soft touch. Jadi ini premiumnya detail ya. Sampai dashboard yang segede ini aja udah soft touch. Di sini ada speaker juga. Di sini ada audio video yang udah lengkap. Di sini ada kisi AC, hazard, kisi AC lagi. Di sini ada panel piano black yang memanjang nih dari ujung kiri sampai sini.
Oh iya, di sini juga kita udah start stop engine. Jadi di 2012 ini udah oke punya lah teknologinya. Kemudian di sini ada PC AC yang udah dual zone. Jadi suhu pengendara dan suhu penumpang depan itu bisa diatur masing-masing suhunya. Gitu. Di sini ada juga default semburan anginnya, mode. Terus ada sensor parkirnya bisa mati nyalain di sini. Terus ini transmisinya otomatis, bisa di set manual di sini. Terus ada cup holder 2 biji. Di sini ada parking brake yang masih mechanical nih, yang pakai otot gitu. Terus di sini ada armrest sekalian console box yang dalam nih, lumayan ada 2 tingkat. Jadi ini satu sama bawahnya. Terus di bawahnya ada aux sama USB. Di sini juga ada berapa volt ini? 12 volt itu. Bisa ditaruh atau bisa dibuka. Nah, jadi ketika nyetir itu tangan tuh santai di sini. Gak nyampe ya? Ya mungkin saya yang pendek gitu. Oke, kita ke atas nih. Di sini di atas ada penghalang matahari, namanya apa dah? Lupa aku. Lanjut deh. Di sini ada kaca dengan lampu. Gitu. Jadi yang buat narsis ini bisa nih ngaca sambil terang gitu, nggak gelap. Terus di sini ada lampu kanan kiri. Terus di sini ada tempat kacamata. Di sini juga spionnya udah otomatis gitu, jadi bisa redup sendiri. Di sini juga ada kaca yang ada lampunya dan ada tempat CD-nya atau card holdernya. Ini juga bisa dipindah ke samping gitu. Ya, ini standar lah, di hampir di semua mobil ada. Nah, di Mazda CX-5 ini canggihnya atau premiumnya itu udah ada sunroof dan panoramic roof. Jadi ini bisa dibuka secara manual dan kacanya ini bisa kebuka secara full, secara elektrik di sini. Gitu. Oke, mantap punya kan? Oke, jadi kondisi mobil ini tuh terbilang masih cukup baik. Ini kayak contoh dashboardnya aja ini belum ada yang pecah-pecah, jadi masih soft touch-nya masih bagus nih. Ini juga soft openingnya tuh masih bagus. Ini masih premiumnya masih dapat, dan ini kondisi joknya. Jadi jok Mazda CX-5 ini udah kulit dan motifnya ini corporated nih. Oke, bisa dilihat motifnya corporated dan sampingnya ini bisa memeluk kita dengan baik. Jadi ketika ada guncangan kanan kiri ini masih bisa memeluk kita. Tuh, jadi terus untuk pandangan ke depan ini juga headrestnya menopang dengan baik. Jadi ketika kita di tol Trans Jawa nih mau sandaran santai gitu kan, capek kan, bosen kan 400 km. Jadi kita relax aja gitu, Dan ini juga joknya udah elektrik. Nah, kita maju mundur. Nah, recliningnya juga masih enak gitu. Ini saya agak norak ya teman-teman. Mobil saya nggak elektrik soalnya. Ini juga lumbar supportnya masih enak nih. Jadi ini lumbar supportnya masih enak. Padahal ini mobil udah 10 tahun yang lalu tapi kondisinya masih sebagus ini. Untuk harganya pasti kalian pada penasaran. Harganya ada di akhir video, makanya tonton video ini sampai tuntas. Kita ke baris kedua. Baris keduanya ini pintunya termasuk lumayan berat ya, jadi masih kesan premiumnya masih ada gitu. Ini kita naik, jangan lupa jangan nginjek ini ya, ini sensitif gitu, buat petrolhead ini sensitif banget. Tuh, kita tutup, jadi kekedapannya tuh masih bagus banget. Ini premium banget di harga, ya nanti deh tentang harganya. Jadi saya tingginya 168 cm,
di sini legroomnya masih luas banget. Tempat untuk kakinya juga masih luas, dan sudut pahanya masih tertopang dengan baik. Jadi ini mobil mau disetirin enak, mau duduk di belakang juga enak. Jadi depan belakang enak gitu. Ini pokoknya top banget deh. Di sini ada kantong. Terus di sini belum ada kisi AC ya. Iya, belum ada kisi AC. Jadi AC itu masih dari depan. Tapi ya udah dual zone gitu kan. Jadi bisa dipisah untuk suhu udaranya. Di sini ada power window, di sini pegangan. Di sini juga udah kulit. Jadi kalau misal mau senderan di sini, ini empuk ya guys ya. Di sini kulit. Ini hard plastik. Ini hard plastik. Jadi agak keras tapi nggak apa-apa karena di sini kita udah kulit. Di sini kulit. Nah, kerennya lagi di sini ada armrest yang bisa dilipat ya. Kalau belakang ada 2 orang, di sini bisa pakai armrest. Nah, di sini armrestnya nggak jatuh nih, nggak sampai bawah. Jadi ketahan di sini, jadi pas banget buat tangan. Dan di sini ada 2 cup holder juga nih. Jadi ada minuman di sini, santai banget nih. Jadi disupirin pun enak. Headrestnya pun ada 3. Jadi buat yang mau muat 5 orang di sini ini bisa, meskipun di sini joknya agak tinggi dibanding yang samping kanan kiri. Dan ini tandemnya masih agak tinggi ya karena masih support roda belakang gitu. Ini nggak bisa dimaju mundur, nggak bisa di reclining juga ternyata. Yang bisa di reclining itu di facelift nanti di tahun 2014. Ini masih belum bisa reclining, tapi segini udah relax banget gitu. Untuk perjalanan jauh ini enak banget. Ini top banget lah buat tol Trans Jawa apalagi. Gitu. Di sini ada pegangan tangan. Di sini ada satu cantelan buat hanger. Mungkin di baris tengah. Oh iya, di sini juga yang teman-teman punya adik bayi atau anak-anak disarankan untuk menggunakan Isofix nih di sini. Jadi aman. Jadi Isofix itu tambahan kursi buat anak kecil. Ya kalau umurnya di bawah 6 bulan itu ngadepnya ke belakang. Kalau di atas 6 bulan itu ngadepnya ke depan. Itu ada standar keamanannya masing-masing. Terus oh ya, untuk keamanan di sini juga airbagnya udah 6 titik nih. Jadi ada depan 2 sama curtain airbagnya di sini. Jadi ini safety banget. Bahkan baris tengahnya pun ini seat beltnya 3 titik gitu. Jadi bukan 2 titik dari sini ke sini, tapi 3 titik buat keamanan lebih. Karena di baris kedua udah, kita langsung ke bagasi aja nih. Cus. Sekarang tadi baris pertama udah, baris kedua udah, sekarang kita ke bagasi. Oh iya, nggak lupa ini ada kamera parkir ya di sini. Jadi bisa dilihat di dashboard tengah itu. Di sini kebetulan belum elektrik ya, jadi pasti pakai oto. Jadi ini juga kondisi pernya masih bagus nih. Untuk 10 tahun, mobil saya aja dari tahun berapa ininya udah ini ya ngap. Ini 10 tahun kondisinya masih bagus nih. Tuh, ini masih support banget buat sampai atas. Karena biasanya mobil-mobil tua tuh pernya udah ngap gitu. Nah, sekarang kita ke bagasi. Bentuk bagasinya ini mengotak banget, jadi memudahkan kita untuk memasukkan barang. Nah, di sini pun dari jarak tanah ke atas itu nggak terlalu tinggi gitu, jadi gampang aja buat angkat barang dari bawah ke atas. Dan ini memang nggak rata, tapi nggak terlalu tinggi juga gitu. Jadi yang mau angkat berat dari dalam keluar itu angkatnya nggak usah terlalu tinggi, tapi ya diangkat sedikit baru diturunin gitu. Ini bagasi muat buat 1, 2, 3, 4 koper medium dan atau 2 koper besar gitu. Di sini juga ada parcel seat nih yang bisa bikin privasi lebih di mobil Mazda CX-5 ini. Dan kalau bagasi ini kurang, ini bisa ditambah nih. Di sini porsi 40 sebelah kanan. Nah, itu
itu udah otomatis jatuh. Kemudian ada di sini ada porsi 20 di tengah itu, dan di sini ada porsi 40 di sebelah kiri. Harus didorong ya. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman butuh bagasi lebih, ini rata bagasi sampai depan. Jadi total bagasi ini besar banget gitu. Jadi mau bawa barang sepeda lipat atau koper yang lebih besar lagi gitu, ini bisa banget gitu. Pokoknya akomodasi ini, SUV ini bener-bener lega gitu. Tadi untuk penumpang lega, untuk bagasi lega gitu. Di sini juga ada storage, di sini juga ada storage. Kemudian di sini ada, di balik sini ada ban, tapi ban space saver nggak apa-apa. Ada P3K juga, ada segitiga darurat. Ini ada P3K lagi, space saver. Sini ada dongkrak, lengkap lah ya. Untuk sekali lagi ini tahun 2012 ya teman-teman. Jadi ini lengkap banget, kondisinya bagus banget. Per masih aman, electrical masih aman. Jadi ini rekomendasi banget lah mobil ini. Itu ini ban space savernya belum kepake ya. Jadi bannya masih awet banget. Oke, karena masih belum elektrik, ini masih pakai otot untuk nurunin bagasinya. Tapi di sini udah ada pegangan kok. Jadi nggak megang bodinya, tapi di sini ada pegangan. Oke, tutup. Tuh. Oke teman-teman, kali ini kita bersama dengan Bapak Fauzi. Jadi dari tadi mungkin teman-teman udah penasaran nih dengan harga Mazda CX-5 ini. Untuk harganya berapa ya Pak? 219 nego. Udah dapat Mazda CX-5 tahunnya 2014. Oke, bukan 2012, 2019. Oke, untuk klarifikasi tadi aku beberapa kali nyebutin 2012, tapi ternyata ini tahun 2014 gitu ya Pak? Ya. Untuk tipenya? Tipenya CX-25 Touring. CX5 2.5 Touring. 2.5 2500 Touring, udah ada sunroofnya gitu. Jadi ini tipe tertinggi di tahunnya gitu. Jadi ya Pak, untuk kalau pengen mobil ini ke kontak ada di depan, nanti kita taruh di bawah sini gitu. Jadi kita terima kasih banget untuk Bapak Fauzi yang memperbolehkan kita review mobil Mazda CX-5 di Dengung hari ini gitu. Terima kasih. Untuk teman-teman kalau suka dengan video ini silahkan like, comment, dan subscribe. Jadi kita pamit dan kita ketemu minggu depan di Bursa Mobil Dengung.